Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini ada cewek nih, dia ngakunya dari Islam murtad pindah ke Kristen gara-gara mimpi katanya. Coba kita lihat. Sampai saya itu pernah ikut lomba mengaji. Lomba mengaji, waktu SD saya ikut lomba mengaji itu juara 3. Saya masih ingat waktu itu lomba mengaji itu surah Tabat Syada. Nah, itu surah itu lalu Bentar, menang lomba ngaji juara 3 surat Tabat Tiada, surat Al-Ahab. SD ya, ya boleh lah, bisa masuk akal lah kalau SD. SD kelas 1 paling. saya SMP saya ikut kegiatan yaitu Rohis. Kegiatan Rohis di mana kami setiap Jumat itu bakal ngumpul bareng-bareng sama teman-teman untuk membaca Al-Quran dan menelaah membuka kupas tuntas beberapa ayat walaupun 1 sampai 2 ayat saja dalam satu surah. Ya, saya nggak pernah lupa dengan sholat maghrib. Pokoknya zuhur, asar, saya selalu kalau zuhur sama asar itu biasa saya sering telat sholatnya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, isya itu biasanya pulang les baru saya sholat itu sekitar jam setengah 10. Padahal kalau sholat isya itu kan jam 7 atau saat azan berkumandang. Nah, tapi karena saya les, jadi saya itu sering telat untuk sholat. Tubuh yang saya jarang lakukan karena ngantuk banget. Kayaknya tuh berat. Cobaan pada saat sholat subuh tuh berat. Apalagi mau menuju tahajud. Tahajud itu kan jam 2. Nah, itu tuh biasa mama bilang, kamu tuh sholat tahajud, apapun yang kamu minta pada sholat tahajud, insya Allah akan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Harus bertawakal, berserah diri, serahkan semuanya kepada Allah. Allah akan menjawab semuanya atas izinnya. Mama sering bilang kayak gitu. Jadi untuk mengaji pun semenjak orang tua saya sudah berpisah, hanya SD saja saya mengaji. Dia bilang hanya SD saja mengaji tadi, tapi katanya SMP masuk Rohis tuh setiap Jumat ngebahas satu dua ayat. Saya mengaji dan selesai orang tua saya berpisah, itu bisa dikatakan saya jarang sekali mengaji. Tapi untuk sholat saya tidak pernah lupa. Karena kan Untuk sholat nggak pernah lupa, tapi dia bilang tadi yang sering ditinggalin itu sholat subuh karena berat kalau bangun. Nggak konsisten nih omongan ini. ada waktu-waktunya, apalagi sholat itu 5 waktu. Di agama Islam, sholat itu sebagai tiang agama. Kalau kita bangun rumah tidak ada tiang pertama yang kita tancapkan ke tanah bakalan roboh rumah itu. Nah, jadi sholat itu tiang agama dalam agama Islam. Jadi saya sampai nggak mau meninggalkan sholat, nggak mau. Nggak mau ninggalin sholat. Aduh, tadi bilangnya sholat subuh nggak sering ke sholat, gimana sih? Udah gitu sholat sering telat. Meninggalkannya pun palingan saya itu pernah saya meninggalkan sholat itu karena capek. Saya bingung apa yang saya lakukan ini, sholat kok kayaknya membuat hati ini nggak ada rasa ketenangan, nggak ada rasa ketenangan apapun. Sampai saya itu zaman saya sekolah, saya masih rajin sholat. Terus Dia sholat katanya nggak dapat ketenangan. Bisa jadi ada yang salah dari sholatnya. Entah itu wudhunya salah dan juga sholatnya salah. Emang itu juga ngaruh karena saya pun mengalaminya. Waktu sholat saya masih berantakan, saya belum tahu cara-cara yang benar sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sholatnya kayak gimana? Saya pun nggak pernah dapat ketenangan dalam sholat. Itu pun kayak sholat cuman sekedar menggugurkan kewajiban aja. Tapi ternyata pas saya pelajari lagi sholat saya ternyata banyak yang salah. Akhirnya saya perbaiki sholat saya. Alhamdulillah dari situ saya mendapatkan ketenangan dari sholat. Berarti ini dia ada yang salah dari sholatnya. saya sekolah beranjak SMA. Nah, itu saya udah mulai jarang sholat. Saya banyak memikirkan dunia yaitu kayak rakus, pengen aku harus masuk poluan, aku harus bahagiakan mama nih gitu. Jadi saya menggunakan segala cara agar bisa membahagiakan beliau. Saya pernah merasa benar-benar tertekan sekali sampai saya tuh menangis. Saya sholat witir, yaitu sholat sebelum tidur. Karena saya tidak mendapatkan ketenangan apapun di rumah itu. Sedangkan kita kan kalau mau tenang kan pasti bersandarnya sama keluarga. Saya sholat witir, saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, Kanti pengen sekali hidup tenang ya Allah. Pengen sekali punya keluarga tuh yang bisa menopang Kanti, bisa menjadikan Kanti ini, memberikan Kanti sandaran. Sering kali Kanti berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan ampunkanlah dosa kedua orang tuaku.
sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu aku masih kecil. Sering sekali Kanti berdoa seperti itu. Tetapi selesai sholat, tidak ada dapat ketenangan apa-apa. Dia minta ketenangan sama Allah dalam hidupnya gitu ya, biar keluarganya bagaimana gitu. Tapi doanya dia doa untuk eh, kedua orang tua tuh dia, tapi gimana ya? Ya mungkin baru doa itu kali ya yang dia baru hafal ya. Dan juga tadi katanya sholat witir tuh sholat sebelum tidur. Witir kalau mau tidur dulu tuh sholat witir juga nggak apa-apa. Saya masih menangis sampai tidur, mendapatkan mimpi ada seseorang laki-laki. Padahal suara itu tuh belum pernah saya dengar. Jadi suara itu bisa dikatakan suara asing. Dia menepuk pundak saya sebelah kanan dan dia berkata, kau berhak menyembahku dan kau berhak menjadi hambaku. Saya kan kalau misal ada apa-apa kan kita langsung hendak sholat. Jadi saya sholat. Tapi di dalam sholat saya bisa dikatakan tidak khusyuk karena saya masih mikirkan mimpi itu. Saya berdoa, mimpi apa itu ya? Sambil saya baca doa sholat nih, mimpi apa itu ya? Saya mikir, apa maksud dari mimpi ini? Sepulang dari kerja, karena rumah saya dekat gereja, melihat gereja itu, melihat salib itu, seperti salib itu tuh terang banget. Kayaknya tuh indah, padahal bentuk tambah yang agak naik ke atas sedikit. Gitu kan? Jadi saya lihat, salib ini kok terang benar ya? Subhanallah. Jadi masih sebut subhanallah, karena kalau orang kami, orang Islam, kalau misalnya melihat sesuatu yang bagus, itu pasti kami mengucapkan subhanallah bagus. Koreksi ya sedikit, untuk melihat sesuatu yang indah yang bagus itu bukan subhanallah tapi masya Allah. Subhanallah itu untuk melihat sesuatu yang tidak disukai, yang buruk gitu ya. Ya. Jadi dan hati ini nih pengen sekali masuk gereja senang, waduh senang luar biasa masuk gereja itu. Saya berdiri, saya ikut. Jadi di depan saya itu ada layar TV. Di situ ada lirik lagu rohani. Tapi secara spontan mulut ini nih bisa sambil menangis. Pada saat itu sambil menangis. Merasakan menangis yang saya rasakan itu bukan penyesalan, melainkan ucapan terima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Di gereja saya masih memanggil Allah. Terima kasih ya Allah. Ketenangan ini yang saya mau. Kedamaian ini yang saya mau ya Allah. Terima kasih. Rasanya tuh enak sekali. Enak, tenang. Udah telepon itu udah selesai berbunyi. Dia mendapat ketenangan di gereja habis dengerin lagu rohani. Wah, luar biasa. Dapat hidayah dia. Ada chat masuk. Mama saya bilang gini, kurang ajar kau ya, katanya kan. Bagus kau buka jilbab, bagus. Itu yang aku mau. Kau ini yang aku mau. Aku mau kau kayak gini nih, kata dia kan. Emang anak kafir, kata dia kan. Sampai dibilang saya itu anak kafir. Nah, karena saya didoktrin dari kecil itu tidak ada agama paling mulia selain agama Islam. Agama yang bisa masuk surga melewati jembatan Shirathul Mustaqim hanya Islam. Orang lain tidak tahu. Agama yang lain tidak tahu karena mereka semua menyembah berhala, menyembah patung, kata mama. Iya benar, itu udah dikasih tahu yang benar. Kenapa pindah? Ya, jadi nggak masuk surga ntar lo. Bukan merasa takut pada saat mama itu marah, kayak santai aja. Saya itu saat itu masih memanggil Tuhan. Tuhan, kalau memang jalan yang saya pilih ini salah, berikan satu tanda Tuhan, yaitu keluarkan air mata saya. Kalau jalan ini salah, karena saya nggak bisa melihat ibu saya menangis. Tetapi jika jalan yang saya pilih ini benar, jangan keluar sedikit air mata saya. Ini mama ini nangis, pilu, hati saya ini pilu melihat mama tuh nangis, menangis dia. Sampai dia ngucap gini, sumpah demi Allah, mulai detik hari ini, kau bukan isi darah daging aku lagi. Tersontak hati saya itu bukan saya menangis, melainkan kayak kaget biasa. Air mata ini gak ada netes sedikit pun. Mau sedih aja enggak, cuman gitu. Pas keluar dari komplek nih, baru saya menangis. Menangis mengucap syukur. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Rasanya beban di hidup saya ini lepas. Kayak saya ini baru keluar dari penjara, padahal saya nggak di penjara. Keluar dari penjara kayaknya tenang, bebas gitu. Ya udah pasti tenang. Tangan saya yang sebelah kanan ini kayak ada yang genggam.
Luar biasa. Dia merasakan kebebasan, ketenangan setelah murtad tuh, luar biasa. Ada yang berani coba? Saya nggak mau. Ya ini dia tadi cerita dari cewek yang ngaku murtad. Nggak tahu ya, ini nggak tahu dia murtad beneran, dia dari Islam terus murtad pindah agama, atau emang dia emang orang agama sana tapi ngaku-ngaku doang, mau bersandiwara ngarang cerita, nggak tahu ya. Allahu alam ya. Tapi dari sini kita ambil pelajaran bahwa bisa jadi kalau misalnya dia benar, dia orang Islam terus pindah agama, terus yang dia bilang tadi nggak mendapatkan ketenangan setelah sholat, ya itu bisa jadi wudhunya ada yang salah, wudhunya nggak benar, atau sholatnya juga ada yang salah, nggak benar, atau bacaannya gimana. Karena memang ngaruh banget ya di situ, cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar itu ngaruh dengan ketenangan di jiwa kita. Kalau sholatnya benar, insya Allah pasti di hati kita pun kerasa gitu, oh habis sholat itu tenang, adem. Begitupun sebaliknya kalau misalnya sholatnya salah-salah nih, yang penting sholat, yang penting gugurin kewajiban, yang penting gue udah sholat gitu kan, ya itu nggak akan ngaruh apa-apa ke kitanya. Jadi situ kalau misalnya emang benar karena dia orang Islam terus pindah ke agama gitu kan, ya berarti emang dia ada yang salah gitu kan. Dan juga dari sisi lain ya mungkin emang Allah menghendaki dia ya keluar dari Islam, ya udah lu jangan jadi orang Islam dah. Ya gitu aja video singkat ini, semoga menjadi pelajaran ya, jangan sampai ada yang ikut-ikutan jejak si mbak-mbak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.